Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan psikologi stres pada dewasa awal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Suci Mesaroh Nasution SST MKM selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Lanjut. Kami kelompok 3 beranggotakan ada 7 orang. Itu ada Aulia Salsabila, saya sendiri Aura Sadza, selanjutnya ada Andini Febrian, selanjutnya ada Aska Mutia Zahra, selanjutnya ada Rahma Wahyuni, lanjut ada Rida Putri Gunawan Siregar, dan yang terakhir ada Zilvia Armaningsi Fitri. Baik, untuk yang pertama, masalah psikologi dipengaruhi oleh kesehatan. Dewasa awal sudah tahu kesehatan itu penting, tapi masih ada beberapa tidak peduli seperti begadang, tidak olahraga, diet, makan gula berlebih, dan lain-lain. Ada beberapa permasalahan psikologi pada dewasa awal ialah stres. Ada berbagai macam permasalahan stres yang dirasakan dewasa awal, diantaranya stres akibat pekerjaan, stres pada ibu hamil, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penyebab stres pada dewasa awal. Pertama, ada faktor lingkungan kerja dapat berupa kondisi fisik, manajemen kantor maupun hubungan sosial di lingkungan pekerjaan. Yang kedua, faktor personal bisa berupa tipe kepribadian, peristiwa atau pengalaman pribadi maupun kondisi sosial ekonomi keluarga, di mana pribadi berada dalam mengembangkan diri. Kemudian beban kerja lebih berat dan waktu kerja lebih lama dari biasanya. Selanjutnya, peran ganda sebagai seorang ibu, kemudian tanggung jawab atas orang lain, pekerjaan karir, kurangnya kohesi kelompok, dukungan kelompok yang kurang memadai, struktur dan iklim organisasi pekerjaan, wilayah dalam organisasi pekerjaan, pengaruh pimpinan, dan karakteristik tugas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penyebab stres lainnya itu ada stres fisik, stres kimiawi, stres mikrobiologik, stres fisiologik, dan stres psikis. Angka kejadian stres pada dewasa awal. Thomas dan Ganster menyatakan bahwa 38% pria dan 43% wanita yang sudah menikah dan memiliki pekerjaan serta anak dilaporkan mengalami konflik pekerjaan keluarga dan keluarga pekerjaan terhadap stres kerja, dan hasil yang diperoleh mengidentifikasikan bahwa tekanan untuk menyeimbangkan stres kerja, tapi juga ketidakpuasan kerja, depresi, kemangkiran, dan penyakit jantung. Sebuah lembaga penelitian terhadap stres di Jepang secara berkala memantau tingkat stres yang terjadi di tempat kerja dan menemukan bahwa jumlah karyawan yang merasakan tingkat stres tinggi dan menjalani pekerjaan sehari-hari mengalami peningkatan dari 51% di tahun 1982 menjadi hampir 2/3 dari total populasi pekerja yang ada di tahun 2000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah ciri stres pada dewasa awal. Adapun ciri-ciri stres pada dewasa awal ini diantaranya yang pertama adalah sering tidak fokus, yang kedua sensitif kepada orang lain seperti mudah marah, yang ketiga nafsu makan menurun, semangat belajar yang lesu, suka menunda pekerjaan, adanya gangguan lambung, otak kaku dan tegang terutama pada bagian leher, bahu dan punggung, ketegangan dan kecemasan, kehilangan konsentrasi, kehilangan spontanitas dan kreativitas, menurunnya rasa percaya diri, jarang bersosialisasi, serta terbiasa menutup diri. Nah, selanjutnya adalah dampak stres bagi kesehatan terutama pada dewasa awal. Stres ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi pada individu pekerja, baik secara fisiologis, psikologis, dan perilaku. Stres yang dialami secara terus-menerus dan tidak terkendali bisa menyebabkan terjadinya burnout, yaitu kombinasi kelelahan secara fisik, psikis, dan emosi. Mereka ini biasanya menderita gangguan pencernaan dan merasa gelisah atau gugup. Hal ini disebabkan oleh kronik
dan kebiasaan makan dan minum yang tidak sehat, kelelahan kronik tersebut adalah kehilangan vitalitas, perasaan depresi, perasaan mudah marah, dan keletihan meskipun mereka ini sudah tidur. Keadaan ini biasanya disertai dengan gangguan psikosomatik antara lain seperti kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, dan gangguan pencernaan. Dampak selanjutnya itu ada gangguan kesehatan mental atau psikis. Jadi antaranya itu ada gangguan depresi dan kecemasan, serta ada gangguan kesulitan fisik yaitu seperti jatuh sakit. Selanjutnya itu solusinya. Yang pertama itu problem focus coping, yaitu melakukan diskusi dengan orang terdekat, bertanya ke dosen, mencari informasi mengenai cara belajar. Yang kedua yaitu emotion focus coping. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan metode ini, seperti melakukan hal yang disukai, menangis, berolahraga, dan lain sebagainya. Banyak memendam emosi akan memicu stres sehingga diperlukan tindakan untuk pengendalian emosi yang sedang dirasakan dengan berbagai kegiatan yang positif. Solusi selanjutnya yang dapat dilakukan saat terjadi stres pada masa dewasa awal yaitu yang pertama dengan melakukan sesuatu yang disenangi, bercerita kepada seseorang yang bisa dipercaya dan dapat mengendalikan emosi. Yang kedua, mendapatkan motivasi dari diri sendiri dengan cara yang pertama lebih rajin beribadah, yang kedua melakukan meditasi di pagi hari untuk menjernihkan pikiran, dan yang ketiga melakukan olahraga dengan intensitas lebih tinggi dari biasanya. Yang keempat, memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Yang kelima, menceritakan kesulitan yang dihadapi ke keluarga atau rekan kerja. Yang keenam, melakukan upaya mindfulness yang berguna atas mengatasi stres dengan cara memfokuskan perhatian terhadap pengalaman kekinian dengan tidak melakukan kritik terhadapnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada beberapa langkah preventif yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama itu menerapkan pola makan sehat dan bergizi. Yang kedua itu menjaga kebugaran fisik dan kebugaran jasmani. Yang ketiga itu relaksasi. Yang keempat itu ada berlibur. Yang kelima itu memaksimalkan waktu bersama dengan keluarga. Dan yang terakhir itu menjaga yang harmonis dengan rekan-rekannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan dari kelompok 3. Mungkin hanya sekian hasil diskusi atau hasil pemaparan dari kelompok kami. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.